karena hakikatnya satu dengan Allah. Ya, artinya Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus itu Bang ya? Iyalah, udah dibilang Bapa mempunyai pemikiran begitu juga dengan anak. Kalau Bapa itu Tuhan atau enggak Bang? Bapa itu Allah. Iya, Bapa itu Allah, Allah yang macam mana? Allah yang macam mana? Allah yang nggak bisa dilihat. Allah yang tidak bisa dilihat. Iya. Jadi konteksnya bahwasannya Bapa itu Allah. Nah, pertanyaan sekarang, itu Bapa itu kan di Perjanjian Baru itu namanya Bapa ya Bang ya? Dibilang Bapa karena dia. Iya, di Perjanjian Baru Yesus berdoa sama Bapa, gitu kan Bang? Iya, benar. Baik, di Perjanjian Baru ketika Yesus waktu berjalan-jalan di muka bumi mengajarkan Injil, dia pernah nggak mengatakan nama Bapa itu adalah ini? Ada nggak? Entah nama siapa, ada nggak? Di Perjanjian Lama. Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama ada. Perjanjian Baru saya tanya. Di Perjanjian Lama sudah ada. Gimana sih kamu? Perjanjian Baru ketika Yesus berjalan-jalan di muka bumi, dengar. Ketika Yesus berjalan-jalan di muka bumi bersama murid-muridnya, dia pernah nggak mengatakan kepada si Matius, Lukas, Markus, bla 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 semuanya itu bahwasannya nama Bapa itu adalah ini, ada nggak? Bapak itu yang langsung datang mengatakan. Aduh, lagi. Saya tanya, waktu itu kan waktu di Perjanjian Baru, Yesus kan berjalan-jalan di muka bumi 3 tahun kan? Iya. Nah, dia kan sama murid-muridnya 12 murid kan? Nah, ketika dia ngobrol-ngobrol sama muridnya, entah sama si Matius entah sama si Markus, si Yohanes, dia pernah nggak murid-muridnya, nama Bapa itu siapa? Yesus, pernah nggak? Sudah dibilang saya datang bukan membatalkan hukum Taurat. Hanya saya bilang, ada nggak dia nanya itu? Ngerti nggak Bang bahasa saya? Ngerti nggak pertanyaan saya? Sebelum Yesus ada, nama Allah itu sudah dikasih tahu si Nabi Musa. Gimana sih kamu? Sekarang saya mau tanya. Umpamanya saya si Matius lah. Abang si Yesusnya ini Abang Yesus lah. Saya si Matiusnya. So, saya bilang, nama Bapak itu siapa sih? Pernah nggak Yesus ngomong? Nama Bapak itu namanya ini, ada nggak? Sebelum Yesus ada, si Musa sudah kasih tahu nama Allah kita itu Yahweh. Saya nanya, umpamanya kamu Yesus. Umpamanya kamu Yesus. Saya muni Matius. Ngomong kita berdua ini. Oh, Sus, saya bilang. Nama Bapak itu siapa sih, Sus? Yang waktu kita sembah katanya. Kira-kira Yesus bisa jawab nggak? Sudah saya bilang berulang kali lagi. Iya. Apa yang gini. Apa yang harus dipertanyakan orang itu sedangkan mereka menunggu takdir bahwasannya anak Allah akan datang untuk menyelamatkan bumi ini. Aduh, kamu nggak tahu nggak narasi gini ya? Umpamanya kamu tuh pelakunya Yesus. Jadi Yesus. nama Allah itu sudah mereka tahu. Dengar, kamu ini umpamanya kita ditanya lagi. Ya, kita ini hiduplah di zaman Yesus umpamanya. Ini hidup zaman Yesus. Aku nih murid si Matius. Kamu tuh si Yesusnya. Ngomong aku, Yesus, saya bilang sama kamu. Kira-kira nama Bapak itu siapa sih, Sus? Contohnya gini. Aku kasih sedikit pencerahan lah biar jangan mumit kamu. Aku nggak butuh pencerahan. Aku nanya sama kamu anggap kamu sebagai Yesus. Umpamanya kamu Yesus. Misalnya gini. Oh, Bapak itu namanya ini, ada nggak? Iya, dengar dulu. Aku kasih contoh samamu. Kamu sudah tahu proper name nama Allahmu itu Allah. Datanglah Habib. Apakah kamu menanya, Habib, nama Tuhan kita itu siapa? Masa kau tanya gitu lagi? Sedangkan Mama udah kasih tahu samamu. Nanya, anak saya pasti nanya. Umpamanya anak saya nanya. Loh. Gini, nama Tuhan kita siapa? Allah. Ya beda lah anak kecil nanya sama bapaknya. Sekarang saya mau tanya, kamu umpamanya Yesus. Aku ini murid Matius. Aku tanya, halo Sus, saya bilang. Halo Sus, Tuhan kamu berdoa sama Bapak? Iya. Nama Bapak siapa sih, Sus? Bisa nggak jawabnya? Berarti kamu nggak punya agama pada saat itu. Kan gitu, makanya kamu tanya. Pasti ditanya dong. Orang itu kan berkenal, dia berdoa. Sekarang Yesus berdoa sama siapa? Coba aku tanya sama kau. Sedangkan di situ sudah dipertanya apakah engkau anak Allah, katanya. Itu berdoa sama siapa pada waktu di Getsemani itu? Dia berdoa sama siapa? Aku tanya sama kau. Dia berdoa sama Allah. Loh, nggak salah kau itu. Jadi sama siapa?
Sama siapa dia berdoa? Masa sama Allah? Loh, jadi sama siapa menurutmu? Sama Bapak kan, di situ kan terus Bapak kan? Aduh, gobloknya. Udah dibilang Bapak itu Allah. Tahu tuh makan babi kecap kamu kok bilang sama orang. Jangan terlalu banyak makan babi kecap kamu di sini. Bapak itu Allah. Jadi mau sopan sedikit kamu ngomong. Leh. Nanti aku bilang bodat, kamu sakit hati. Loh, sejak kapan sakit hati aku? Ya udah bodat, gini bodat. Ku bilang sama kau bodat, kau nggak sakit hati kan? Sekarang ku bilang sama kamu bodat. Kamu siapa bodat? Ah bodat. Gak sakit hati kamu kan? Halo bodat. Loh. Nama bodat. Terus kan? Ya udah jawablah bodat. Satu langkah lagi orang Islam akan menilai kau bahwasanya kau nggak berakhlak. Kau bilang gak sakit hati kamu, kau bilang bodoh-bodoh di sini. Loh, nggak sakit hati aku, cuman agamamu yang nggak biasa aja kok kita. Nah, biasa aja kok kita. Kamu duluan yang ngomong kotor, ngatain. Iya, kita biasa aja kok, karena kita maklum sama orang kayak kamu. Ya udah. Tengok ya, dengar ya. Aku nggak nanya sama kamu, saya tanya sama orang Islam. Umpamanya saya belum beragama ini ya. Saya belum beragama ini. Gitulah bilang tadi. Udah, dengar. Aku nggak nanya sama kamu, Dodol. Kau nggak bilang bahwasanya kau nggak beragama. Umpamanya aku orang dulu aku orang Konghucu ya. Siapa sih nama Tuhan Anda? Pasti orang Islam, pasti Allah. Konghucu kan beragama. Gimana sih kamu? Oh, ini memang betul-betul kamu. Aku nggak nanya kamu. Aku tanya sama orang Islam, umpamanya saya orang Konghucu dulunya. Konghucu agama, jangan kamu putar-putarkan. Ini mulutnya ini satu ini, congormu nih. Ya oke. Host, Konghucu agama enggak? Ampun, ini anak manusia atau anak Dia apa? memberikan, saya monitor bang. Dia memberikan satu contoh. Aduh. Iya, maunya dibilangnya sepele begu, menyembah pohon. Jangan dibilang Konghucu. Sama orang Islam dulu. Aku dulunya orang Konghucu. Aku tanya sama orang Islam. Siapa sih nama Tuhan Dia kamu? dulu Konghucu dia. Ngerti? Ya, Saya orang gitu Islam lah itu bilang. Maksud saya jangan dibilangnya. Contohnya saya nggak beragama, sedangkan Konghucu agama. Kamu diam dulu. Ngerti nggak? Kamu bisa diam nggak? Dia dulu Konghucu, masuk Islam. Paham? Ya udahlah Pak Konghucu, lanjutlah Pak Konghucu. Kau diam, bisa nggak kau diam dulu? Ngerti nggak kau? Lanjutlah Konghucu, lanjut. Kamu diam, bisa nggak ngerti kau diam? Tehok. Ku bilang sama orang Islam, siapa sih Tuhan kamu yang kamu sembah? Pasti orang Islam jawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu yang bagaimana? Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Orang Islam jawab begitu. Nah, umpamanya saya masa itu, umpamanya saya Matius, kamu Yesus. Saya tanya, Sus, nama Tuhan kamu siapa, Sus? Apa jawaban Yesus? Nama Bapak itu siapa? Kan baik-baik nanya gitu kan? Iya. Apa jawabannya? Masalahnya kayak gini bro, masalahnya orang itu sudah tahu, jadi orang itu nggak ditanya, nggak nanya lagi. Loh. Kamu mau maksa orang itu bertanya, putarlah dunia ini ke zaman orang itu lagi. Oke. Goblok nggak kamu gitu? Bandal boy. Loh, Silakan Bang Alif. kalau kamu mau maksa, Silakan, Bang kalau kamu mau maksa si Matius, si Yohanes nanya nama Tuhan itu ke Yesus, kau putarlah dunia ini ke zaman mereka, baru kasih tahu lah, kau tanya ya, gitu. Nggak apa-apa Bang, betul juga. Bang Bet. Jadi pertanyaannya, penegasan pertanyaan, ada tidak pengakuan Yesus bahwa dia adalah Allah, Sang Pencipta langit dan bumi di dalam Bible? Nah, tuh jawab. Oke. Jadi di Yohanes 3:16 Allah langsung bersaksi bahwasanya dikatakan inilah anak yang aku kasihi. Anak ya? Anak ya, Iyalah. bawah anak ya? Karena begitu besar akan dunia ini, Ia mengkaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Yesus berkata lagi, aku tidak mau bersaksi kepada diriku sendiri karena kesaksianku nanti palsu. Konghucu katanya samamu, woi Konghucu, tidak mau aku bersaksi, nanti kesaksianku palsu. Udah gini aja biar agak gampang sama kau ya. Umpamanya orang Romawi, ini orang Romawi nih yang belum kenal nama agamanya Yesus. Dia tanya, Yesus, Tuhanmu siapa sih, Sos? Orang Romawi ngomong umpamanya. Apa jawaban Yesus?
Orang Romawi nanya nggak pada saat itu? Loh, kamu mau berumpama? Kalau kamu mau berumpama, putar dunia ini ke zamannya. Nanya dia. Dia bertanya, Masalahnya orang Romawi Yesus menjawab, bukan bertanya terus, seperti itu. Terus Yesus menjawab begini. Jika Markus engkau anak Allah. Dengerin dulu ya. Bertanya orang-orang, Yesus menjawab, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu esa. Itu jawabannya Yesus ditanyain, siapa Tuhan kita? Yesus menjawab. Lu kurang baca Bible, bro. Bukan kurang baca Markus 12:29. Apa ditanya? Apa dibilang rupanya situ? Orang minta siapa Tuhan itu, Yesus berkata begitu. Coba kau ambil Bible mulu baca deh Markus 12:29. Ya, buka. Ambil coba. Buka coba. Markus berapa? Beles ini kayak suara si Hotang. Iya, si Hotang. Aduh, kami orang Batak samanya semua nadanya. Bukan. Beda. Ya, belum kenal. Tapi bengalnya sama. Saya nggak ngomong sama loh ya. Saya nggak ngomong sama. Loh, kalau kayak itu sama nggak? Coba lu baca dulu itu jawabannya Yesus ditanyain. Iya, di ayat berapa? Markus 12:29. Dini, matikan aja Dini, apanya wajahmu nanti di-upload nanti. Mbak Dini, wajahnya Mbak Dini matikan. Markus 12:29. Kamu punya Bible nggak di situ? Dia baru googling. Orang Romawi kayak Matius, Yohanes itu kan dulu belum tahu agama kau. Jadi pasti yang bertanya, Tuhan Yesus, Tuhan siapa? Di situ kan ditanya, hukum mana yang lebih pertama? Enggak, iya. Kan orang bertanya. Jadi kan apa jawabannya Yesus? Itu kan dia sebelumnya belum tahu agama itu, agama kau. Ya hukum itu itulah dasarnya, hukum-hukum Taurat. Gitu loh. Kan benar, hukum itu bagaimana mengenal Tuhan. Berarti benar di zamannya Musa orang itu sudah mengenal Tuhan. Woi, orang Yahudi, orang Israel katanya, inilah Tuhan kita Yahweh. Terus si Konghucu ini maksa, katanya kenapa Matius nggak bertanya kepada Yesus siapa Tuhan kita? Ya kok jelas ada orang yang bertanya, kamu kurang baca Bible. Ada orang pertama. Apa jawabannya Yesus? Coba kau baca jawabannya Yesus. Coba kau buka ayatnya biar aku bacakan. Kamu ini dikasih data nggak mau baca. Buka dulu. Minta tolong kau. Jangan buka celana di sini. Aduh, kamu itu Andi. Dikasih kau diajarin malah kau ngeyel. Saya tadi sudah kasih tahu. Cuman dia tidak mau. Ya udah baca dulu itu pertanyaan kan di 28-nya itu orang bertanya. Ya kan ya, ahli-ahli Taurat di situ, Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab di situ. Iya, jawab Yesus. Yesus memberi jawabannya ada di 29. Pertama, dengarlah hai orang Israel, bahwasannya Tuhan kita itu Esa. Oke. Nah, Tuhan yang Esa itu menurut Yesus siapa? Coba kamu. Tuhan yang Esa itu menurut Tuhan Yesus yang Esa menurut Tuhan yang Esa menurut Yesus di situ siapa? Bapa. Siapa? Bapa. Bapa itu nama apa sebutan? Ya Bapa itu ya itulah dia. Bapa itu nama atau sebutan? Sebutan. Karena kalau Yesus sebutan berarti anak. bukan nama. Yesus ini anak, makanya dia dulu. Saya nggak bawa Yesus. Kalau Bapa itu sebutan berarti Bapa bukan nama, betul? Bukanlah. Betul. Siapa nama Bapa itu? Yahweh, ya kan? Yahweh. 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 Lagi, yang pastinya bukan Allah SWT lah. Oke, artinya di sini menggugurkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, betul? Lu. Coba dulu. Dari mana bisa kau buat konsep kayak gitu? Kan Yesus menunjukkan Tuhan yang benar, bukan dirinya. Ya dia kan menunjukkan maksudnya dia manusia yang sempurna. Saya manusia, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya berarti Yesus bukan Tuhan. Gitu.
Loh, posisinya dia yang ngomong itu gentayangan kah atau manusia? Iya, waktu dia ngomong memang manusia, masa dia Jelas. bukan manusia? Makanya dibilangnya saya tidak bisa berbuat Ya apa-apa. berarti Yesus bukan Tuhan waktu itu. Loh. Ya udah terusin lagi. Aku mau terusin kerjaan, lanjut. Jadi kayak gini ya. Ayo. Mau dipoles gimana lagi Yesusnya, kesian lah bang. Jangan dipoles-poles terus. Udah. Ya, silakan. Iya, Pak. mau silakan. Bang Alif. Jadi Yesus itu menunjukkan keteladanannya, bahwasannya saya ini manusia. Lihatlah. Jangan nangis lagi, gedein suaramu kayak tadi. Sekarang kecil, sengaja dikecilin. Semangat. Kau Handi memangnya. Apa kau macam makan saja. Kirain mau ngomong lagi dia, ditungguin. Lanjut. Tadi aku mau ngomong dipotong lagi. Silakan. Iya silakan ngomong dulu. Mau dipoles seperti apa lagi Yesus untuk dituhankan? Makanya saya nanya tadi. Kok untuk dituhankan? Dia kan udah Tuhan. Lah tadi kau bilang manusia. Waalaikumsalam. Udah saya bilang dari awal, dia itu firman yang keluar dari Allah menjadi manusia. Firman Nah. hidup. Manusia kan? Iya, manusia. Iya udah, jangan dituhankan. Loh, dia udah Tuhan. Lah kau bilang manusia tadi bilang. Iya, dia manusia. Ya iya udah, jangan dibikin ribet lah. Loh, kamu yang ribet. Kami nggak ribetnya. Ya udah, tes kalau 1 2 3. tes. Ribet tapi ribet gitu loh. Loh, Ya. saya mengikuti nadanya loh, kamu Handi. Enggak, kau dia udah ribet, bilang dia kan bilang ribet. kalau Yesus itu manusia kan? 1 2 3. Iya, Yesus itu manusia. Ya udah selesai. Selesai memang. Iya, makanya jangan dituhankan. Nggak ada yang menuhankan, dia memang udah Tuhan. Buset. Kamu mau putar-putar lagi? Loh, kok justru kau sendiri yang memutarnya? Kamu yang nggak ngerti Sekali. dasarnya. Bro, Dia aku mau firman nanya kamu tadi, kamu bilang Yesus keluar dari mana tadi? Yesus keluar dari mana? yang keluar dari Allah. Dia berada di muka bumi ini keluar dari mana? Apa? Dia berada di muka bumi ini, Yesus keluar dari mana? Dia menjadi manusia keluar dari perawan Maria. Ya berarti bukan keluar dari Allah, keluar dari perut Maria. Udah Betul nggak? dibilang. Iya betul, benar. Ya betul, kan lu jangan salah-salahin keadaan yang ada. Orang nyata-nyata Bunda Maria melahirkan dia kok. Gak ada yang menyalahkan. Artinya- Yang justru disalahkan itu kalau Yesus datang langsung besar. Iya, Langsung artinya jadi Yesus manusia, keluar. manusia dewasa. Itu Artinya baru Yesus keluar. Artinya Yesus keluar dari rahim Bunda Maria, betul? Betul. Bukan keluar dari Bapak, betul? Loh, firman yang keluar dari Allah menjadi manusia. Ngerti nggak kamu? Oke, apakah firman itu adalah Bapak? Apakah firman itu adalah Bapa? Udah dibilang firman yang keluar dari Allah Nah, terus? menjadi manusia. Ya. Terus pertanyaanmu, apakah firman itu Bapa? Bukan. Ya, gimana? Gitu. Ya. Oke. Oke. Jadi kalau dari hakikatnya, Buset. Malampe. kok buset. Malampe nih. Kamu maunya kalau dari hakikatnya itulah yang dibilang Tritunggal. Buset. Bahwasannya hakikat Bapa dengan anak itu satu. Hakikat itu apa sih arti hakikat? Bukan Allah itu yang menjadi manusia. Gitu. Bless. Apa sih arti hakikat? Itu yang Hakikat itu ya artinya ya keilahian. Jadi aku hakikat dengan itu artinya kalau laki-laki kambingnya 2, kalau perempuan kambingnya 1. Siapa yang ngomong itu tadi? Nggak Siapa ngerti tadi yang hakikat ngomong dia, itu? kasihan ya. Ajarin dulu Ustaz Dalip, mending kasihan dia nggak ilmunya nggak ada ya.
Loh, Ustadz Alif juga ngomong sama dia juga percuma juga. Gini aja, Bang Blesio, apakah pada saat Yesus mati dia masih Tuhan? Udah dibilang waktu dia manusia itu dia sudah Tuhan. Dia sudah Tuhan. Nah pas dia mati? Dia mati bangkit lagi kan? Iya, pas dia jadi bangke 3 hari. Keren kan? Keren. Iya, pas dia mati 3 hari. Aduh, begini berisik. Oh, bless you. Berisik. Jangan dia ke kontak listrik lagi. Coba Bang, kita kembali. Halo. Jangan ngecas. Ya. Aku cabut. Headsetnya dicabut. Itu mah alasan doang mau kabur itu, dia bikin-bikin. Baterainya copot baterainya. Udah jawab itu. Bes Yesus 3 hari. Waktu dia meninggal aja, waktu jadi mayat, jangan bilang yang lain ya, mayat gitu. Jangan kabur. Waktu jadi mayat, Yesus, apakah dia masih Tuhan? Nyatanya dia mayat nggak? Itu dulu kita telusuri dulu. Apakah Yesus dia jadi mayat apa? Nah, kalau bangkit dalam 3 hari jadi mayat itu apa? Kenapa dibilang bangkit? Nah, Enggak, jadi itu kalau harus dilihat kita... dari ayatnya memang disebut mayat sih. Iya. Kalau bangun ya tidur, kalau bangkit ya mayat. Jadi mayatnya Yesus. Jadi gini, kita harus telusuri dulu. Apakah memang dia itu mayat? Nah, menurut kau? Kan gitu. Menurutmu? Jadi di hari pertama dia itu sudah tiada. Ya. Menyelamatkan leluhurmu. Leluhurmu kan ke maut dulu. Selamatkan lah. Leluhurmu loh. Kakekmu. Kamu mabuk kau? Loh, kamu yang mabuk. Kamu leluhur mana jadi mayat? Kakeknya kakekmu. Kau udah minum tua kau? Siapa yang ngomong ini? Leluhur mana yang kau bilang? Coba leluhur, kebayang gak sih baca ayat kayak gini? Mati lampu ya Pale. Coba baca itu. Nah, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Berarti dia kemana Bang Handi? Berarti dia apa? Ya hilang mayatnya habis diambil. Siapa yang ngambil? Gak Itu tahu. yang harus kita pertanyakan. Loh, kok kita? Gimana dia itu pergi? Tuhan lu. Itu Tuhan yang hilang. Kenapa kita yang repot? Gimana sih? Lah kita mau diskusi mana ini sekarang? Ya diskusinya adalah yang kita pertanyakan adalah pertama, apa